Oke, apa kabar teman-teman semua? Semoga semua yang ada di sana, baik seluruh mahasiswa kedokteran hewan, dokter hewan yang ada di sana, sekaligus kalian semua yang sudah subscribe channel ini, sudah mau like, komen di video sebelumnya, saksikan kembali saya di video kali ini. Nah, sebelum itu perkenalkan saya Putra Rizky Wahyu dengan NIM 20095111038. Nah, saya dari gugus 2 yaitu Regio femoralis dengan nama vetnya yaitu Canalis proximal. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan membuat sebuah video yang berjudul tentang pentingnya peran dokter hewan pada masa pandemi. Nah ini khusus bagi anak-anak mahasiswa kedokteran hewan, dan para dokter hewan ini perlu tahu apa sih peran kita nantinya di masa pandemi seperti ini. Nah cekidot ya, langsung cek aja videonya teman-teman. Nah, teman-teman, saya akan beritahu sedikit tentang pandemi, khususnya pandemi yang terjadi saat ini, seperti apa. Nah, wabah COVID-19 atau SARS-CoV-2 telah berkembang pesat sejak 31 Desember 2019, teman-teman. Agen penyebabnya ini telah diidentifikasi, yaitu sebagai coronavirus novel SARS-CoV-2 yang diperkirakan berasal dari kelelawar dan menyebar ke populasi manusia melalui spesies hewan lain seperti terenggiling, teman-teman, dan dianggap sebagai penyakit zoonosis dan telah menyebar hampir ke seluruh negara yang ada di seluruh dunia. Infeksi ini pun telah menyebar ke 170 negara, teman-teman. Jadi banyak sekali, dan 6 benua tentunya. Dan pada 11 Maret, WHO menetapkan wabah COVID-19 sebagai pandemi. Dan di Indonesia pula, sesuai dengan keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020, dinyatakan bahwa penyebaran COVID-19 merupakan bencana nasional. Nah, otoritas kesehatan di seluruh dunia telah diminta untuk menerapkan berbagai langkah untuk memperlambat penyebaran wabah ini, teman-teman. Mulai dari penerapan prosedur disinfeksi yang tinggi, kemudian penggunaan alat pelindung diri atau APD, hingga penutupan total pergerakan ke kawasan atau seluruh negara. Atau di daerah dan kota-kota di Indonesia kita kenal dengan nama PSBB, pembatasan sosial berskala besar, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang kesehatan. Nah, tentunya ini juga menimbulkan konsekuensi, teman-teman, dalam bidang sosial maupun ekonomi yang sangat besar. Nah, lantas itulah tadi beberapa saya sampaikan tentang COVID-19. Nah, selanjutnya saya akan paparkan tentang peran-peran dokter hewan seperti apa di masa pandemi saat ini. Oke, dinanti ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Jadi Organisasi Dunia untuk Kesehatan Hewan atau OIE dan World Veterinary Association atau WVA telah merilis pernyataannya pada 18 Maret 2020 yang isinya perlunya mengadvokasikan persyaratan mutlak agar dokter hewan di seluruh dunia ditunjuk sebagai penyedia layanan penting dalam konteks pandemi COVID-19. Di sini artinya peran kita adalah penyedia layanan. Nah, layanan seperti apa ini yang menjadi tanggung jawab kita sebagai dokter hewan? Yang pertama yaitu layanan pengaturan dan keamanan pangan. Nah, dokter hewan pemerintah maupun non-pemerintah yang bekerja dan berperan itu dalam rantai pasokan ternak yang memungkinkan hewan untuk diangkut, ditransaksi, dan diproses untuk produksi protein di pasar domestik dan ekspor. Di sini dokter hewan berperan dalam menyediakan layanan vital dalam membantu mengoptimalkan produktivitas dan kualitas komoditas pada hewan produksi dan tetap melaksanakan layanan dengan prioritas mempertahankan pasokan daging, susu, telur, dan komoditas ternak lainnya. Dan seluruh layanan dokter hewan ini tentunya mengacu kepada standar prosedur operasional dan protokol kesehatan yang sesuai dengan aturan. Yang kedua, layanan dokter hewan pada hewan ternak. Selain berperan dalam membantu optimalisasi produktivitas dan kualitas hewan pangan, peran kita sebagai dokter hewan juga adalah dalam diagnosa penyakit pada hewan ternak, pengobatan dan surveillance terhadap penyakit hewan eksotik maupun penyakit hewan endemik yang dapat menularkan kepada manusia. Nah, di sini kita sebagai dokter hewan harus menjadi garis terdepan, teman-teman, garis terdepan dalam menanggulangi hal ini. Nah, yang ketiga adalah layanan dokter hewan pada hewan peliharaan atau non-ternak. Nah, di sini kita tahu sendiri bahwa kontribusi hewan peliharaan terhadap manusia sebagai pemilik adalah memberi rasa tentram dan bahagia. Tentunya secara tidak langsung pastinya kita akan selalu berkontak langsung dengan hewan peliharaan kita. Nah, itu adanya peran kita sebagai dokter hewan adalah menasihati klien tentang implikasi kesehatan masyarakat dalam masa wabah COVID-19 dan menilai serta menafsirkan informasi yang tersedia dengan pengetahuan yang baik dan bijak serta resiko kemungkinan penularan hewan peliharaan dari penyakit.
Kemudian selanjutnya yaitu tentang kesejahteraan hewan. Ini menjadi tugas kita. Dokter hewan sangat berperan untuk memastikan bahwa standar kesejahteraan hewan telah dipenuhi di seluruh kontinum hewan peliharaan dan juga ternak. Hal ini menjadi lebih penting dalam situasi COVID-19, teman-teman, mengingat potensi hewan peliharaan dan ternak domestik untuk ditinggalkan atau dianiaya akibat kesalahan pemahaman bahwa hewan dapat berperan dalam transmisi COVID-19. Maka kita sebagai dokter hewan harus memastikan bahwa masyarakat memiliki akses ke informasi yang akurat dan berbasis ilmiah dan bahwa perawatan berkelanjutan terhadap hewan dapat terjamin. Kemudian One Health juga menyatakan bahwa sekitar 70% penyakit menular yang muncul pada manusia selama 30 tahun terakhir adalah zoonosis. Maka di sini dokter hewan perannya adalah perlu terus-menerus terlibat dalam kapasitas One Health nih teman-teman. Memastikan respon terhadap COVID-19 dan penyakit-penyakit zoonosis lainnya di masa-masa yang akan mendatang. Kita juga berperan dalam mengelola risiko penyediaan layanan kesehatan hewan dalam pandemi COVID-19. Itu adalah tugas utama kita. Yang artinya teman-teman di sini banyak sekali tugas-tugas kita, khususnya penanganan yang kita lakukan di masa COVID-19 ini teman-teman. Jadi sebelum video ini berakhir, saya akan simpulkan beberapa pernyataan saya tadi agar teman-teman juga mudah mengerti tentang bagaimana sih peran kita sebenarnya di masa pandemi saat ini. Oke teman-teman, jadi di sini saya akan memberikan sedikit kesimpulan terkait pernyataan yang tadi. Profesi dokter hewan di Indonesia yaitu memenuhi berbagai peran dan menyediakan banyak layanan vital yang bermanfaat bagi kesehatan dan kesejahteraan hewan pada khususnya, serta manusia pula. Dan juga memastikan keamanan dan keamanan pangan. Nah, dalam pandemi COVID-19 ini, layanan ini menjadi sangat penting dari sebelumnya dan itu menjadi peran kita bersama. Kemampuan profesi kita sebagai dokter hewan dalam berbagai bentuknya untuk terus menyediakan layanan ini serta mempermudah akses terhadap layanan ini. Jadi teman-teman, semua kita sebagai dokter hewan memiliki peranan yang sangat banyak khususnya pada masa pandemi saat ini dalam penanganan terhadap kesejahteraan dan kesehatan hewan maupun manusia, teman-teman. Oke teman-teman, jadi sekian video saya pada kali ini. Semoga teman-teman suka. Mungkin teman-teman bisa like dan juga komen di bawah untuk memperbaiki tampilan video-video saya berikutnya. Dan ingat subscribe, karena subscribe itu gratis teman-teman, dan membantu saya dan kawan-kawan mahasiswa kedokteran hewan lainnya untuk terus berkembang dan bisa berkembang lagi teman-teman. Oke, sebelum kita akhiri, kita punya salam Vetro teman-teman. Kita tidak boleh lupa, kita bentuk tangan kita seperti kijang. Kita salamkan salam kebanggaan kita. Salam Vetro, Vetro profesional, Vetro beretika, Vetro berbudaya. Terima kasih teman-teman.